Halo, kita melanjutkan pembahasan berikutnya dalam bab 5, di mana di sini kita akan membahas mengenai etika, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Materi ini dalam bisnis internasional yang diambil pada buku Charles Hill. Untuk mendukung pembelajaran kita juga akan mulai dari adanya kasus pembuka yang di sini datang dari perusahaan Gucci. Gucci ini adalah salah satu perusahaan yang menjual produk-produk mewah seperti tas, sepatu, dan juga berbagai macam aksesoris lainnya yang fashionable. Dia memiliki reputasi yang sangat baik dalam hal etika, keberagaman, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Pada tahun 2005, Gucci membuat suatu kode etik yang kemudian harus dipastikan oleh perusahaan mereka ini dipatuhi oleh seluruh pekerjanya, oleh perusahaan dan pemimpinnya, juga para supplier yang bekerja sama dengan perusahaan ini. Selain itu, Gucci selalu mendukung sustainabilitas dalam hal lingkungan, yaitu menjaga kelestariannya, misalnya dengan mengurangi emisi CO2 dan melakukan banyak sekali aktivitas yang juga meningkatkan pengetahuan konsumen terhadap lingkungan. Hal ini kemudian muncul suatu isu atau kasus yang terjadi di kota Shenzhen di Tiongkok atau Cina yang mereka mendengar bahwa adanya keluhan dari masyarakat ataupun tenaga kerjanya terhadap kondisi kerja yang terkesan tidak manusiawi. Yang mereka dengar adalah antara lain karyawan-karyawan itu harus diberlakukan beberapa peraturan yang membuat hak asasi manusia itu menjadi terganggu, gitu ya. Antara lain misalnya mereka harus bekerja selama 12 jam per hari, kemudian mereka juga untuk minum pun mereka harus izin untuk mengambil minum, untuk pergi ke toilet tidak boleh lebih dari 5 menit. Dan ini membuat Gucci di Beijing mendapatkan laporan adanya perlakuan yang tidak nyaman dari para karyawan bekerja di situ. Gucci kemudian melakukan investigasi dan menemukan bahwa ternyata perusahaan Gucci di Beijing di sini melakukan suatu rekrutmen karyawan melalui perusahaan leasing. Jadi seperti perusahaan agen karyawan gitu yang mempekerjakan karyawan-karyawan mereka melalui perusahaan leasing tersebut. Dan perusahaan leasing tersebut ternyata punya aturan-aturan ketat yang mereka buat sendiri di luar perusahaan Gucci, yaitu salah satunya yang tadi sudah disebutkan. Jadi aturan terkait dengan misalnya harus bekerja 12 jam, terus pembatasan toilet dan pengambilan air minum, itu sebenarnya berasal dari perusahaan leasing itu sendiri. Gucci lalu membuat suatu statement bahwa dia tidak akan pernah mentoleransi adanya malpraktek yang justru membuat hak asasi manusia terganggu, terutama ketika itu terjadi pada karyawannya. Mereka kemudian dengan tegas mengambil suatu keputusan untuk mengganti store manager mereka dan asisten manager dan memastikan bahwa karyawan tidak akan mendapatkan perlakuan yang sama lagi. Nah, Gucci adalah salah satu contoh perusahaan yang kita tahu dia sangat mempraktekkan adanya bisnis yang beretika, baik bagi perusahaan mereka, kepada karyawan mereka, maupun kepada masyarakat. Apakah etika itu? Dari definisinya, etika adalah suatu prinsip mengenai benar atau salah yang di situ mengatur dan harus ditaati oleh siapa? Oleh para karyawan ya dalam perusahaan, oleh para keanggotaan dalam sebuah profesi, misalnya profesi kedokteran, dan juga oleh pengambil keputusan dalam organisasi, serta tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi. Sedangkan etika bisnis adalah suatu prinsip benar atau salah yang diterima untuk mengatur perilaku orang yang melakukan bisnis. Jadi di sini kita dalam melakukan bisnis itu harus punya aturan dan prinsip yang membedakan mana perilaku yang benar dan mana perilaku yang salah. Bagi perusahaan sendiri, ketika kita memahami bahwa kita harus punya suatu etika dalam berbisnis, maka harus ada suatu strategi etika. Kalau secara definisi di sini adalah suatu strategi atau suatu tindakan yang tidak berlawanan dengan prinsip yang diterima. Isu etika yang paling relevan atau sering terjadi dalam bisnis internasional antara lain, pertama adanya praktek ketenaga kerjaan
yang tidak tepat, yang tidak baik, praktek hak asasi manusia yang dilanggar, kemudian adanya polusi lingkungan akibat proses bisnis, adanya tindakan korupsi, kemudian kewajiban moral perusahaan itu sendiri yang akan terjabarkan dalam contoh dan penjelasan pada slide-slide berikutnya. Adapun untuk praktek ketenaga kerjaan, bagaimana perusahaan mempraktekkan usaha-usaha mereka dalam melakukan bisnis, seringkali harus mengikuti adanya etika bisnis yang baik. Akan tetapi, karena kita bicara mengenai konteks bisnis internasional, etika bisnis itu ada yang berasal dari home country kita, jadi ada aturan yang memang berasal dari negara asal kita. Ada juga aturan yang berasal dari negara tuan rumah yang menjadi target pasar kita atau tempat di mana kita mengembangkan bisnis kita secara internasional, ataupun kita juga bisa menggunakan dua standar tersebut secara bersama-sama. Nah, sebagai contoh di sini ada perusahaan Unilever. Jadi, perusahaan Unilever ini adalah salah satu contoh perusahaan yang dia juga memiliki praktek yang bagus dalam menjalankan etika bisnis mereka. Contoh yang dilakukan oleh Unilever antara lain adalah dia sangat mendukung adanya kelestarian lingkungan dengan cara memastikan pengurangan karbon emisi di setiap perusahaan atau pabrik yang mereka miliki, dan itu diberlakukan ke seluruh manufaktur mereka yang ada di seluruh dunia. Selain itu, mereka juga punya inovasi dalam kemasan produk yang memastikan bahwa produk yang mereka buat akan dikemas dengan kemasan yang bisa di-recycle, bisa didaur ulang, bisa digunakan ulang, dan bisa mengurai di lingkungan dengan baik tanpa mengakibatkan polusi pada lingkungan. Hal ini juga ia berlakukan ke seluruh perusahaan ataupun seluruh unit bisnisnya. Praktek tidak beretika yang juga masih sering terjadi dalam konteks bisnis internasional adalah pelanggaran hak asasi. Hak asasi di sini kadang-kadang bahkan di negara maju pun masih belum optimal untuk kepastian dalam pelaksanaannya. Contoh beberapa kegiatan hak asasi atau bagian dari hak asasi yang masih sering diremehkan adalah kebebasan berasosiasi, menyampaikan pendapat, kebebasan berkumpul ataupun bertindak. Itu masih sering kayak dibatasi atau terjadi banyak pelanggaran. Contohnya di negara seperti Amerika Serikat, pada sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu saat munculnya slogan Asian Hate ataupun Black is Matters, saat itu terjadi karena adanya suatu tindakan-tindakan penangkapan yang dilakukan secara brutal oleh polisi-polisi yang ada di Amerika Serikat, dan itu merupakan salah satu bentuk dari kebebasan berasosiasi. Jadi orang-orang yang berdemonstrasi menyampaikan pendapat mereka yang komplain dengan tindakan-tindakan yang tidak baik seperti itu, kemudian mendapatkan treatment yang tidak baik atau seringkali kasar atau ditangkap oleh para polisi di Amerika Serikat. Nah, ini tentu saja merupakan bagian juga dari bagaimana itu kemudian akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang terjadi di lingkungan bisnis. Kemudian tindakan rasis karena adanya perbedaan suku atau perbedaan latar belakang kebangsaan, dan juga dalam kasus yang sebelumnya disebutkan di bagian awal tentang bagaimana Gucci juga melihat adanya pelanggaran hak asasi pada para karyawan yang bekerja di Gucci Cina. Itu juga adalah contoh hak asasi dan pelanggarannya dalam konteks bisnis internasional. Korupsi adalah bagian dari tindakan untuk menyelewengkan atau menyembunyikan uang perusahaan, termasuk menyalahgunakan uang perusahaan. Korupsi bisa dalam bentuk penyuapan misalnya. Beberapa organisasi yang berada dalam kelompok asosiasi yang memiliki keanggotaan beberapa negara, contohnya seperti OECD, Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, kemudian ada juga ASEAN, lalu African Union, dan juga International Monetary Fund atau IMF. Mereka juga membangun suatu kesepakatan dalam keanggotaan negara mereka untuk melarang adanya suatu tindakan-tindakan korupsi, termasuk praktek penyuapan kepada pejabat asing
Dan kalau di Amerika Serikat sendiri ada undang-undang praktek korupsi luar negeri sendiri yang memang dikhususkan untuk perusahaan yang melakukan bisnis internasional. Salah satu contoh besar terjadinya korupsi secara dalam konteks internasional adalah dari perusahaan AG Siemens. Perusahaan AG Siemens ini adalah perusahaan yang berasal dari Jerman, akan tetapi dia pernah melakukan suatu penyuapan yang besar pada negara-negara yang ada di ASEAN untuk menguasai pasar. Dan dia akan mendapatkan keuntungan atau kemudahan juga dengan adanya kebijakan-kebijakan yang lebih mendukung kehadiran mereka di pasar. Dan pada saat itu IMF, OECD juga ikut melakukan suatu pencegahan sekaligus mereka memberikan hukuman kepada AG Siemens. Hal lain dalam praktek yang tidak beretika adalah kewajiban moral. Jadi, hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan di sini terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan di sekitarnya dan masyarakat lokal. Tanggung jawab sosial di sini mengacu pada gagasan bahwa manajer harus mempertimbangkan konsekuensi sosial dari tindakan ekonomi ketika membuat keputusan bisnis, dan harus ada anggapan yang mendukung keputusan yang memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial yang baik. Jadi salah satunya kalau perusahaan itu ada, kemudian perusahaan membuat polusi, ya dia harus bertanggung jawab bagaimana supaya memproses sisa hasil produksi mereka tanpa merusak lingkungan ataupun mengganggu masyarakat sekitar, terutama dalam hal kesehatan. Ada suatu istilah yang disebut juga sebagai nobilis oblige, yang artinya perusahaan yang sukses itu harus memiliki perilaku yang terhormat dan memiliki tanggung jawab yang baik terhadap masyarakat. Beberapa faktor yang berkontribusi pada perilaku tidak beretika dalam perusahaan ada beberapa faktor ya. Pertama ada etika pribadi, ada proses pengambilan keputusan yang kurang tepat, ada budaya organisasi yang tidak baik, ekspektasi kerja yang tidak realistis pada karyawan, serta kepemimpinan yang tidak memberikan teladan. Pertama dalam hal etika pribadi. Jadi seperti kita tahu, dalam organisasi itu kan terdiri dari banyak sekali karyawan dan mereka memiliki tingkat etika yang berbeda-beda. Pada karyawan yang memang memiliki etika yang kurang baik, misalnya sudah punya latar belakang nilai dan value yang kurang baik, misalnya senang mencuri, meremehkan pengelolaan uang yang baik dalam perusahaan, tidak menghargai sesama rekan kerja, atau sering menyuap dan lain sebagainya, itu merupakan bagian adanya etika pribadi yang ada dalam karyawan-karyawan. Ketika orang yang memiliki etika yang kurang baik bergaul dengan karyawan lainnya, seringkali itu memberikan pengaruh satu sama lain. Sehingga ini menjadi suatu faktor juga yang berkontribusi pada perilaku organisasi secara keseluruhan. Selain itu adalah proses pengambilan keputusan perusahaan. Jadi perusahaan juga harus memiliki suatu fokus bahwa ketika mereka melakukan bisnis, tujuan utamanya bukan hanya profit. Mereka juga harus benar-benar memperhatikan kesejahteraan karyawan. Bahkan ketika mereka bekerja sama dengan para supplier, mereka juga memperhatikan bagaimanakah supplier tersebut mentreatment atau memperlakukan karyawan-karyawan di perusahaan mereka. Karena ketika mereka bekerja sama dengan perusahaan yang tidak beretika, sama saja seperti mereka mendukung perusahaan dan perilaku mereka pada orang-orang yang diberlakukan dengan tidak adil. Bagian ketiga adalah budaya organisasi. Budaya organisasi dapat membuat suatu aturan atau legitimasi perilaku yang tidak etis yang memperkuat perilaku tidak etis dalam organisasi tersebut. Karena itu, ketika organisasi dibentuk, maka pemimpinnya harus membuat suatu kode etik dan membangun budaya organisasi yang memang mendorong adanya perilaku etis. Bagian keempat adalah ekspektasi kinerja yang tidak realistis yang justru mendorong para pemimpin perusahaan untuk mengambil jalan pintas. Aku bertindak dengan cara yang tidak etis. Jadi misalnya Anda sebagai manajer menetapkan target yang terlalu tinggi dalam karyawan Anda bisa mendapatkan calon customer dalam hal jumlah uang ataupun jumlah customernya. Nah, karena karyawannya merasa tidak mampu untuk bisa mencapai target tersebut,
Karena terlalu tinggi standarnya, maka kemudian mereka terpaksa memalsukan dokumen ataupun kemudian memaksa pada customer mereka untuk meng-apply kartu kredit misalnya, dan melakukan tindakan etis lainnya yang tidak etis lainnya. Bagian kelima adalah kepemimpinan. Jadi ketika seorang pemimpin yang menjadi atasan bagi banyak karyawan juga sering melakukan hal yang tidak etis dan melanggar hal-hal yang beretika, maka juga akan mempengaruhi budaya organisasi dan menjadi teladan yang tidak baik bagi karyawannya. Sebagai summary, di sini kita bisa lihat dalam bentuk gambar mengapa manajer bertindak tidak etika. Di sini karena adanya faktor tadi ya, personal ethics, adanya budaya organisasi, adanya sasaran kinerja yang tidak realistis, leadership yang kurang baik, serta proses pengambilan keputusan yang terlalu fokus hanya pada profit dan tidak pada etika bisnis. Ada beberapa pendekatan yang berlawanan dengan etika bisnis. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan doktrin Friedman, relativisme budaya, reges moralis, dan naive immoralis. Pendekatan ini dianggap sebagai pendekatan yang tidak tepat untuk pengambilan keputusan etis. Doktrin Friedman adalah suatu doktrin yang mengatakan bahwa satu-satunya tanggung jawab sosial bisnis adalah untuk meningkatkan keuntungan atau profit selama perusahaan tetap berada dalam aturan hukum. Jadi fokus dari Friedman ini mengatakan bahwa fokusnya adalah yang penting saya tuh dapat profit. Selama saya tidak melanggar hukum, saya tidak perlu terlalu memperhatikan etika bisnis. Yang penting adalah keuntungan. Kemudian dalam relativisme budaya, dia mengatakan bahwa etika ditentukan secara budaya dan perusahaan harus mengadopsi etika budaya di mana mereka beroperasi. Sehingga ada suatu istilah, saat berada di Roma, lakukanlah seperti yang dilakukan oleh orang Romawi. Nah, dalam relativisme budaya ini akan tergantung pada situasi seperti apa yang mereka dapatkan. Kalau situasi dalam host country atau negara tuan rumahnya memang tidak mendukung adanya praktek budaya organisasi yang baik atau praktek etika yang baik, maka ya udah lakukan aja atau ikuti saja. Kemudian reges moralis di sini mengatakan bahwa standar etika negara suatu perusahaan itu harus berdasarkan pada standar asal perusahaan. Dia bukan standar yang mereka dapatkan di perusahaan tuan rumah. Jadi mereka mengatakan yang paling benar itu adalah standar asal perusahaan. Nah, tentu saja hal ini kurang tepat karena apa? Setiap negara itu punya standar etika bisnis yang berbeda dan kita harus melakukan penyesuaian juga pada negara atau perusahaan di mana kita mendirikan usaha kita atau mendirikan pabrik kita. Jadi harus juga menyesuaikan dengan standar etika bisnis di sana. Dan yang keempat adalah naive immoralis yang mengatakan jika manajer perusahaan multinasional melihat bahwa perusahaan dari negara lain tidak mengikuti norma etika di negara tuan rumah, maka manajer tersebut juga tidak boleh. Artinya, ya ikuti aja sesuai dengan norma yang dilakukan oleh perusahaan multinasional tadi, gitu ya. Jadi nggak harus kita melakukan penyesuaian. Apalagi kalau misalnya kita melakukan joint venture ataupun aliasi dengan perusahaan multinasional yang ada di negara tuan rumah. Jadi kita harus ngikutin norma etika yang nggak harus sesuai dengan bisnis etik. Dan semua pendekatan ini dianggap bahwa pendekatan tidak tepat dalam keputusan etika. Pendekatan yang dianggap lebih baik dari pendekatan sebelumnya adalah pendekatan utilitarian dan Kantian approach terhadap adanya etika. Pendekatan utilitarian mengatakan bahwa nilai moral suatu tindakan atau praktik ditentukan oleh konsekuensinya, sehingga harus terdapat keseimbangan antara konsekuensi baik dan konsekuensi buruk. Namun sulit ya untuk mengukur manfaat, biaya, dan risiko pada suatu tindakan. Jadi ini fokusnya lebih ke konsekuensinya. Kalau misalnya saya melakukan A, maka hasilnya B. Kalau saya membuang hasil produksi sembarangan, maka ke lingkungan pengaruhnya. Tapi di sini tidak terlalu mempertimbangkan adanya keadilan dari masyarakat itu sendiri atau secara sosial ataupun
bagi karyawan itu sendiri di perusahaan tersebut. Pendekatan lain adalah etika Kantian yang di sini diciptakan oleh Immanuel Kant, seorang ahli ekonom dan filsuf pada tahun-tahun zaman dulu. Dia mengatakan orang harus diperlakukan sebagai tujuan dan tidak pernah murni sebagai alat untuk mencapai tujuan orang lain. Ia menganggap bahwa akan lebih baik kalau kita menghormati orang lain sebagai manusia, seperti kita ingin dihormati dan bukan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan. Mendukung teori sebelumnya, teori yang lainnya kemudian dikembangkan dengan lebih baik, antara lain muncul teori hak asasi manusia yang mengatakan bahwa keistimewaan mendasar yang melampaui batas-batas negara dan budaya adalah adanya hak asasi manusia dengan menetapkan tingkat minimum perilaku yang dapat diterima secara moral. Dan hal ini juga didukung oleh adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus selalu dipatuhi terlepas dari manapun budaya orang tersebut berasal. Jadi secara internasional itu ada United Nations yang juga menetapkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap karyawan dalam praktek bisnis, baik itu dalam konteks bisnis dan non-bisnis. Jadi Anda mau berasal dari negara apapun, kalau Anda memperlakukan orang dengan tidak hormat, misalnya udah dianggap itu melanggar hak asasi manusia dan praktek-praktek lainnya yang sudah tertulis dalam deklarasi tersebut. Lalu ada teori keadilan yang fokus pada pencapaian distribusi barang dan jasa ekonomi yang adil. Distribusi yang adil adalah distribusi yang dianggap adil dan merata. Didukung oleh John Rawls, dia berpendapat bahwa semua barang dan jasa ekonomi harus didistribusikan secara merata, kecuali jika distribusi yang tidak merata akan menguntungkan semua orang. Mungkin Anda pernah mendengar adanya fairness theory, di mana ada gambar 3 orang anak, yang satu anaknya yang pada teori yang pertama mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan suatu kursi yang sama atau suatu box yang sama ketika mereka nonton sebuah perlombaan sepak bola di balik sebuah pagar. Anaknya usianya beda-beda dan tinggi badannya juga beda-beda, tapi mereka mendapatkan ukuran kursi yang sama. Sehingga bagi anak yang usianya sudah belasan tahun, dia pasti udah bisa menonton karena tinggi badannya lebih tinggi, bahkan melebihi pagar tersebut dia akhirnya bisa nonton. Kemudian bagi anak yang 3 tahun, karena tinggi kursinya cuma berapa sentimeter, dia tetap nggak bisa lihat karena tinggi badannya tidak, bahkan dengan tambahan kursi itu tidak bisa membuat dia melihat perlombaan. Sehingga kemudian dibuatlah suatu pendistribusian yang berbeda pada masing-masing anak. Bagi anak yang sudah belasan tahun, dilihat bahwa sebenarnya dia tidak perlu adanya kursi. Di usia yang 8 tahun, ternyata dia masih membutuhkan 1 kursi untuk bisa melihat di balik pagar perlombaan sepak bola tersebut. Bagi anak yang usia 3 tahun, justru ternyata harus membutuhkan 2 kursi, 2 tingkat kursi untuk dia bisa melihat melampaui pagar. Nah, teori fairness mengatakan bahwa distribusi itu tidak harus merata. Kadang-kadang ada yang perlu diberikan, ada yang tidak perlu diberikan karena kapasitas setiap orang itu berbeda-beda. Nah, itulah yang dimaksud dengan teori keadilan. Bagaimana cara yang bisa dilakukan oleh seorang manajer agar dia bisa membuat suatu keputusan-keputusan yang beretika? Pertama-tama, tentu saja kita bisa mencoba untuk mempekerjakan dan mempromosikan orang yang memang memiliki etika pribadi yang kuat. Jadi orang tersebut biasa memiliki moral yang kuat, bisa dites, bisa melalui wawancara, bisa di tracing. Jadi kalau kita merekrut orang yang memang sudah punya moral ethics yang bagus, biasanya kalau dia bekerja dia pasti melakukan semuanya dengan jujur, dengan proper, dengan sesuai aturan, tidak melanggar, tidak menghormati orang yang lain. Jadi dia akan selalu mengikuti hal-hal yang beretika. Kedua, membangun budaya organisasi melalui kode etik. Jadi perusahaan harus punya suatu kode etik, yang kode etik ini akan membantu perusahaan untuk mengatur karyawan dan perilakunya dengan baik. Pemimpin yang mempraktekkan keputusan etis. Jadi sebagai pemimpin, kita juga perlu mempertimbangkan hal ethikalnya, bukan hal profitnya atau hal untuk memperlancar adanya tindakan-tindakan untuk mendapatkan profit, tapi juga sisi etikanya.
Selain itu, mengembangkan keberanian untuk melakukan hal yang bermoral. Dan yang terakhir adalah mempertimbangkan dimensi etika dalam pengambilan keputusan. Jadi kita harus punya suatu pengetahuan juga untuk memahami misalnya deklarasi hak asasi manusia, kemudian tindakan-tindakan yang tidak beretika itu apa, dan ikut mempertimbangkan dimensi-dimensi tersebut dalam pengambilan keputusan kita. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah hal yang tidak bisa dihindari dan merupakan salah satu bagian tindakan dalam etika bisnis. Pelaku bisnis harus mempertimbangkan konsekuensi sosial dari tindakan ekonomi ketika mengambil keputusan bisnis dan harus ada anggapan yang mendukung keputusan yang memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial yang baik. Ada banyak contoh kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang biasanya oleh perusahaan-perusahaan besar itu tersusun juga dalam suatu program atau aktivitas-aktivitas yang memang ada divisi khusus ya yang melakukan kegiatan CSR tersebut, seperti community development gitu ya. Jadi divisi khusus community development, tugas mereka misalnya membuat program-program yang di sini mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, misalnya pembangunan sekolah untuk lingkungan masyarakat lokal, pemberian beasiswa, bergabung dalam suatu kegiatan-kegiatan sosial untuk panti asuhan ataupun membangunkan perpustakaan, atau dia memberikan suatu bantuan keuangan untuk fasilitas-fasilitas masyarakat. Nah, itu adalah contoh-contoh tanggung jawab sosial perusahaan. Sebagai contoh juga yang dilakukan oleh Coca-Cola gitu ya, ketika dia dalam websitenya membuat suatu program water sanitation, memastikan kualitas air bersih itu tersedia bagi masyarakat di Afrika Selatan. Jadi perusahaan itu bisa menggali apa sih sebenarnya kebutuhan masyarakat dan bagaimana mereka bisa membantu untuk mendukung masyarakat. Selain itu, perusahaan juga bisa menerapkan adanya strategi keberlanjutan. Strategi ini tidak hanya membantu perusahaan multinasional untuk menghasilkan profit, tetapi juga melakukannya tanpa merusak lingkungan dan memastikan bahwa perusahaan bertindak dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial terhadap pemangku kepentingannya. Kalau kita lihat di website-website perusahaan besar, mau Samsung, Xiaomi, ataupun perusahaan Mercedes dan sebagainya, biasanya mereka sudah punya satu menu khusus untuk strategi keberlanjutan mereka. Mereka bisa melakukan dengan misalnya mengembangkan teknologi seperti nanoteknologi, mengembangkan windmill untuk pengganti listrik, gitu ya, atau dia mendukung inovasi-inovasi untuk zero emission atau zero waste dan seterusnya. Nah, hal-hal itu dilakukan oleh perusahaan selain untuk mendapatkan keuntungan dengan inovasi produk mereka, juga untuk mendukung adanya kelestarian lingkungan di masa mendatang. Baik, mahasiswa dan juga teman-teman semua, sekian materi dari bab 5 tentang etika, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Semoga materi ini berguna dan bermanfaat dan Anda bisa mendapatkan pembelajaran yang berguna. Have a nice day and have a very nice learning process.